Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang konselor profesional, di mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu Nia Sofia Anggraini dengan NIM 1830 108051 dan Nolanika 1830 108053, dan selanjutnya Suci Friatno dengan NIM 1830 108077. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu A. Profesi konseling. Menurut Dejo Negara 1998 halaman 83 menyatakan bahwa profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau jabatan yang ditentukan oleh 3 faktor penting, yaitu yang pertama, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Yang kedua, kemampuan untuk memperbaiki keterampilan atau keahlian khusus yang dimiliki. Dan yang terakhir, penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki itu. Adapun menurut Vollmer dan Miles 1991 halaman 4, profesi adalah sebuah pekerjaan atau jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan nasihat pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa unsur-unsur terpenting dalam suatu profesi adalah penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keahlian khusus untuk melaksanakan bimbingan secara efektif atau efisien. Kompetensi konselor berkaitan dengan profesionalisme adalah konselor yang kompeten memiliki kemampuan di bidangnya. Karena itu, kompetensi profesionalisme seorang konselor dapat diartikan sebagai kemampuan memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjalankan profesinya. B. Fungsi dan peranan konseling. Fungsi konselor. 1. Fungsi pemahaman. Fungsi dalam bimbingan dan konseling terdiri dari fungsi pemahaman. Fungsi ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan perkembangan dan kehidupan klien atau klien, konselor, dan orang ketiga memahami berbagai hal yang esensial berkenaan dengan perkembangan dan kehidupan klien. Fokus utama pelayanan bimbingan dan konseling yaitu klien dengan berbagai permasalahannya dan dengan tujuan konseling. Pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling adalah pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh pihak klien sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu klien, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri klien. A. Pemahaman tentang klien. Pemahaman tentang klien merupakan titik tolak upaya pemberian bantuan terhadap klien. B. Pemahaman tentang masalah klien. Pemahaman terhadap masalah klien membantu konselor dalam memberikan penanganan masalah. Oleh karena itu, maka pemahaman ini wajib dilaksanakan. Dan yang C yaitu pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas untuk dapat memahami individu secara mendalam. 2. Fungsi pencegahan layanan bimbingan. Artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang berfungsi pencegahan dapat berupa program orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data, dan sebagainya. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh konselor yaitu yang A. Mendorong perbaikan lingkungan yang kalau diberikan akan berdampak negatif terhadap individu yang bersangkutan. Yang B. Mendorong perbaikan kondisi pribadi diri pribadi klien. Yang C. Meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. Yang D yaitu mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan resiko yang besar dan melakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat. Dan yang terakhir yaitu menggalang dukungan kelompok terhadap individu yang bersangkutan. 3. Fungsi pengentasan. Klien yang mengalami masalah akan datang pada konselor
dengan tujuan untuk dientaskannya masalah yang tidak mengenakan dari dirinya. Disinilah fungsi pengentasan atau perbaikan itu berperan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami klien. Dan 4 yaitu fungsi pengembangan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para klien dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang positif juga akan tetap baik dan mantap. Dengan demikian, klien dapat memelihara dan mengembangkannya berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam rangka perkembangan dari dirinya secara mantap dan berkelanjutan. 1. Peran konselor. A. Hubungan timbal balik antara bimbingan dan pengajar di dalam proses pendidikan menekankan peranan guru sebagai pembimbing dan pengajar. Guru sebagai pendidik mempunyai tanggung jawab menciptakan iklim pendidikan di sekolah agar setiap siswa dapat mengembangkan dirinya. Kehidupan guru di sekolah maupun di luar sekolah sangat mempengaruhi perkembangan dan kehidupan pribadi siswa. Jones dalam buku Gunawan 2021 menyatakan jika guru dapat memahami siswanya sebagaimana adanya dengan segala kemampuan dan kelemahannya dan ingin membantu siswa untuk menyempurnakan apa yang perlu, guru tersebut akan mempunyai banyak kesempatan untuk menolong siswanya, memahami dan menerima dirinya serta menolong mereka untuk menetapkan tujuan hidup yang sesuai dengan diri sendiri. Guru dapat pula mempengaruhi sikap dan perasaan siswa untuk membuat suatu pilihan yang mudah maupun sukarela secara bebas. Yang C. Sebagai pengajar, guru harus mampu memahami kehidupan anak secara individual maupun kelompok dengan memperhatikan perbedaan individu dan mengembangkan proses kelompok yang dinamis guna memberikan kesempatan belajar berkembang kepada setiap murid di dalam kelasnya. Yang D. Pelaksanaan program bimbingan sangat membutuhkan data pribadi anak. Data tersebut dapat diperoleh melalui alat pengumpulan data, misalnya tes, wawancara, observasi, dan sebagainya. Di samping hal-hal tersebut, keterangan langsung dari guru mengenai perkembangan pribadi anak didiknya jauh lebih berharga karena setiap guru bergaul dengan anak didiknya dan bersama-sama mengalami pengalaman sosial, emosional, dan akademis yang selalu berubah-ubah. Pengalaman ini sangat berharga untuk pelaksanaan program bimbingan. Yang seorang guru yang baik dapat memasukkan unsur bimbingan dalam mata kuliah sekolah. Di samping fungsinya sebagai pembimbing siswa sebagai individu, guru dapat pula berfungsi sebagai pembimbing kelompok, misalnya mengendalikan program interaksi kelompok sehingga ketegangan atau tekanan dalam kelompok dapat diredakan atau dikurangi. Baiklah, sekianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.